Sebenarnya simple banget teman-teman ketika kalian pengen menjalankan sebuah program gitu ya yang berbasiskan Linux gitu kan. Blender 3D. Nah, ini adalah software untuk membuat 2 dimensi atau 3 dimensi animasi. Nah, di sini kalian bisa langsung pergi ke blender.org. Nah, ini adalah situs resminya Blender. Download. Sebenarnya di sini paling atas ini Windows ya teman-teman. Jadi jangan diinstal yang ini. Kalau install yang ini itu kalian perlu menggunakan virtual machine seperti Play on Linux. Kita langsung saja di sini download yang versi Linux. Nah, di sini ada beberapa versi Linux ya, ada Snapstore dan Linux yang ini. Kita download yang ini aja, yang tar. Klik untuk download. Nah, kalau sudah nanti di bagian download ya teman-teman, download kalian copy, kalian masukkan ke sini, ke file Linux file. Nah, ini dia yang tadi kita download dan udah saya copy di sini ya. Untuk copy tinggal copy aja lalu paste di sini teman-teman ya. Paste seperti ini ya. Seperti biasa. Nah, ini adalah filenya ya. Jadi .tar.xz. Ini ya seperti WinRAR, WinZip seperti itu, tapi ini modelnya tar ya, tarbell. Jadi kita buka paketnya dulu teman-teman ya untuk bisa kita jalankan. Nah, caranya ini kan udah kalian copy nih di terminal ya. Tadi saya sudah tunjukkan beberapa, kalian tinggal langsung pergi ke bagian sini. Ini dia terminal. Nah, jadi dia ngambilnya di sini teman-teman, di folder Linux filesnya ini ya. Seperti ini. Jadi ini bekerja di sini. Jadi kita tidak perlu menambah beberapa urutan folder lain yang ada di depan, enggak perlu. Sebenarnya enaknya yang ada di sini itu ketika kita sudah pernah melakukan pengetikan perintah itu sebelumnya, itu akan tersimpan di terminal ini teman-teman. Kalian tinggal gini aja untuk atas dan bawah gini. Nah, ini merupakan komen yang sudah pernah kita masukkan. Jadi kita bisa menyingkat waktu. Kita ekstrak dulu ya, yang penting ya. Nah, di sini teman-teman udah. Jadi cara ekstraknya itu adalah ini, kita pakai ini ya, tar. Jadi ini akan mengekstrak file arsip tar ini ya teman-teman ya, file arsip tar ini ya, tar.xz ini sesuai dengan yang ada di sini nih teman-teman ya. Sesuai namanya, sesuai dengan yang ada di sini nih. Jadi kita sambil belajar dikit-dikit ya untuk Linux ya teman-teman ya. Jadi xf file blender use arsip ini. Nah, kalau sudah kalian bisa langsung enter. Nah, secara otomatis di sini sedang bekerja nih teman-teman ya. Jadi ini masih belum selesai. Nanti kalau selesai nanti akan muncul ini error for si project at Penguin. Ini sesuai ya. Ini sesuai dengan penamaan kalian yang kalian buat ketika kalian mengaktifkan Linux development itu yang ada di Chromebook. Nah, kalau belum bisa cara mengaktifkannya, kalian bisa lihat di tutorial kita sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini berarti tandanya udah selesai nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, ini sudah membuat folder baru. Nah, seperti halnya ada di Windows ya. Di Windows itu kan dia ada folder di, nah di sini ada lisensi, lib dan lain sebagainya. Kita nggak bisa buat shortcut di sini. Jadi kita bisa memanggilnya di sini. Ini adalah perintahnya teman-teman ya, perintahnya. Kalau misalnya kalian belum mengetikkan sebelumnya ya, kalian bisa ketikkan ini. Jadi ini dimulai dari sini ya, titik garis miring seperti ini teman-teman ya. Nah ya, lalu di sini kalian ketikkan Blender di sesuai dengan ininya, foldernya ini teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini untuk memisah folder. Jadi misalnya di sini ini garis miring ya, garis miring ini tandanya ini filenya ya teman-teman ya. Jadi dia akan memanggil file Blender. Jadi Blender ini berada di folder yang ada di sini. Begitupun seterusnya. Kalau misalnya ini nanti ini file Blender ini kalau di dalam folder lagi, kalian tinggal ini aja. Nah, gini aja. Jadi kasih kayak gini. Jadi ini di dalamnya lagi, di dalamnya lagi, di dalamnya lagi gitu kan. Nah, karena di sini file Blender ini teman-teman ya, kalian lihat file Blender yang ada 275 MB ini berada di folder Blender 3.0.1. Nah, maka seperti ini aja. Kalau sudah, tinggal kita enter saja teman-teman. Nah, maka dia akan running.
Nah seperti ini, jadi kita bisa nanti kalau misalnya ada update terbaru, kalian bisa terapkan cara yang sama seperti itu tadi. Gampang banget, kalian tinggal ekstrak dulu, nanti kalian tinggal jalankan ke situ. Nah lalu kalau agar tidak kalian ngetik-ngetik lagi ya, ini udah enak untuk terminalnya ini teman-teman ya. Jadi historinya udah ada, kalian tak perlu mengetikkan lagi gitu kan. Memang sih kelemahannya di sini tidak bisa kalian akses melalui shortcut ini karena ini udah berbeda. Nah di sini kan kenapa ada Blender? Nah jelaskan nanti ya. Oke kita lihat, nah ini adalah Blender 3D yang bisa kalian jalankan di Chrome OS dengan versi Linux ya ini ya teman-teman ya. Dan kita sudah mendapati fungsi yang layaknya Blender seperti biasanya. Oke, mau render tinggal render aja. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dia hasil render. Jadi ini tidak bisa buat ini kalau upload mode ini agak susah teman-teman ya. Jadi nah ini kalian lihat, nah seperti ini teman-teman. Wah menarik ya, menarik banget. Nah lalu kalian bisa tambahkan lagi misalnya numpad itu kan buat mempermudah kalian ya. Sama ini bisa kayak seperti biasanya teman-teman ya, extrude. Nah seperti ini sama teman-teman, kalian bisa itu. Bahkan kalian juga bisa sculpt juga ya teman-teman ya. Nih kalian bisa sculpting juga nih. Nah ini yang suka sculpting nih kalian bisa, udah bisa teman-teman ya. Dan bang panas nggak bang? Ya enggak sih kayak gini ya. Cuman kalau penggunaan lama ya kurang tahu, ini masih seperti ini. Ini coba kita untuk render satu image ya. Dia punya banyak sekali vertex di sini teman-teman. Nah seperti ini misalnya kita langsung coba render. Kalian lihat nih, kalian lihat sendiri untuk lamanya rendering untuk satu image dengan lighting ya. Oke seperti itu. Nah gitu, jadi udah lumayan lah, setidaknya ini kita bisa gunakan untuk secondary komputer gitu kan. Kalau saya kalian itu sedang kan yang namanya ide kan juga munculnya bisa di mana aja gitu kan, di mana aja. Nah maka dari itu kan dengan adanya seperti ini kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi pas ada ide langsung kita kerjain gitu ya. Nanti ketika udah selesai baru kita render deh di komputer. Nah seperti itu teman-teman. Well banget dan nggak nge-lag ya teman-teman ya, nggak nge-lag. Oke jadi kita sudah berhasil untuk menginstal ini ya, untuk menginstal Blender 3D dengan gampang di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada update terbaru kalian tidak perlu repot lagi, kalian sudah tahu. Nah di sini ya udah saya quit tadi ya, saya close, ini nanti akan Blender quit ya. Oke di sini saya akan jelaskan untuk ini teman-teman ya. Jadi ini aku sebenarnya kita bisa install seperti ini ya, di sini. Nah ini ya, kita bisa pakai sudo apt install blender. Jadi ini install dari aplikasi packagingnya Debian teman-teman ya, Debian, servernya Debian. Cuman di sini ternyata yang tadi versinya adalah versi 2.8 dan versi lawas. Sedangkan di sini ketika kita jalankan pun error teman-teman, jadi nggak bisa ya, nggak bisa. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi biar kalian nggak perlu mengulangi cara yang sama kan harus download juga kan kalau misalnya kita install dari situ kan. Walaupun itu kita jalankan di terminal, kita kan perlu download juga kan, sama aja. Nah seperti ini ya, jadi ketap-ketip ya seperti inilah teman-teman. Jadi kita nggak bisa jalankan ini teman-teman ya. Jadi ini not recommended untuk sekarang ini teman-teman ya. Kita close aja. Nah ini nggak bisa ya di close. Wow nggak bisa di close teman-teman. Nah kita harus kayak gini, close sampai keluar di sini, force close. Nah kayak gini baru bisa kita close. Itu sama aja kayak buka task manager ya teman-teman ya.
Nah, lalu bagaimana caranya kita mengakses filenya teman-teman ya. Jadi filenya itu kalian letakkan aja di sini. Jadi di sini ya Linux file. Jadi semua file itu kalian letakkan di sini, nanti bisa diakses oleh aplikasi atau software Linux yang kalian install. Nanti bisa mengaksesnya dengan open seperti biasa ya. Seperti itu kebanyakan kayak gitu. Bagaimana agar SD card itu bisa kita gunakan di situ? Kita klik pada ini, klik kanan ya, klik kanan, ya, jangan di format ya, tapi share with Linux. Oke, lalu ketika muncul kayak gini, kita oke. Lalu sudah, coba kalian open. Don't save. Oke, kita coba di sini MNT Chrome OS. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mengakses yang ada di removable ya. Jadi ini kedeteknya itu removable. Nah, di sini ya kalian klik aja 2 kali. Lalu di sini ada SD card. Nah, ini dia, kalian bisa mengakses file yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini ya tadi ya MNT. Kalian ketikkan aja MNT Chrome OS. Udah gitu aja, nanti akan keluar kayak tadi. Oke, lalu Linux. Nah, di sini kan nggak ada nih file. Nah, kalian bisa masukkan misalnya di sini filenya yang ini nih, misalnya kalian mau buat folder baru nih kayak gini, file. Nah, ini juga akan sama. Ketika kalian gini ya, kalian masuk. Nah, ini akan ada file. Nah, seperti itu. Jadi nanti filenya bisa kalian akses walaupun di SD card. Nah, itu adalah cara untuk kita bisa mengakses file yang ada di ini ya, Linux ya, Linux environment. Tapi kita akses melalui ini ya, kita ngakses SD cardnya. Caranya kayak gitu. Dan ini tidak hanya di Blender aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan di Inkscape atau di GIMP atau di aplikasi lainnya juga sama caranya kayak gitu. Untuk melakukan open ya. Jadi MNT semuanya ada di situ soalnya. Di situ kalian bisa ini lihat. Nah, di sini ya, manage share folder di sini ya, kalian tinggal ke MNT Chrome OS. Jadi di sini yang di share. Nah, tapi kalian perlu kasih akses dulu yang tadi seperti yang saya lakukan. Oke, semoga untuk tutorial ini untuk Blender 3D di Samsung Chromebook 4 ini dapat berguna buat teman-teman semuanya. Oh ya, ini bisa diterapkan, mungkin ini bisa diterapkan juga di Chromebook lainnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk menjalankan Blender 3D Chrome OS teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.